Menurut Rev, orang yang punya good mental health tuh yang kayak gimana? Banyak orang yang merasa fine-fine aja, tapi ternyata enggak loh. Yang apa ya? Yang nggak toxic ke orang lain. Yang nggak apa? Nggak toxic ke orang lain. Nggak toksik ke orang lain. Yang sadar dirinya mau apa, butuh apa, dan gimana cara memenuhinya dan segala macam. Terus nggak nyakitin diri sendiri sama orang lain kali ya. Oh. Kan banyak yang kayak pacaran tapi ternyata toxic, ngomongnya baik-baik aja tapi ternyata nyakitin satu sama lain. Gitu. Pacaran bilangnya sayang tapi mukul. Iya. Mukulnya bukan cuma pakai tangan tapi pakai kawat huru hara. Alam aja. Pacarannya sangat Mortal Kombat, iya. Wow, gila ya. Ketemu lagi sama Surya Bongol, Devon and Friends di Talkbox. Bang Bongol, ya hari ini kita kedatangan seorang tamu yang cantik dan naik turun hidupnya itu karena dunia maya. Wow. Jadi banyak kisah-kisah sebelumnya dan juga disaksikan sama netizen-netizen seluruh Indonesia. Dari up sampai down kita akan cerita-cerita di sini. Dari awal kemunculannya sampai oke. Sampai up lagi, Jatuh-jatuhnya. sampai down lagi. Langsung aja kita tanya orangnya, Revina Viti. Revina, ini kamu ini salah seorang selebgram yang up and down-nya berasa banget di sosial media. Iya. You've been through that buat berapa tahun belakangan sih? Udah 4, tapi yang masalah kemarin setahun. Setahun? Setahun. Makan waktu setahun? Setahun. Semua pikiran lu, tenaga lu, Buat itu dong setahun. buat itu doang? Setahun. Sampai akhirnya udah selesai? Belum. Wah, belum selesai juga? Belum. Ya mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin. Oke, itu terjadi karena memang lo membuat sesuatu atau karena gemesnya lo aja atau kenapa sih sampai sebenarnya? Sebenarnya tuh kejadiannya nggak sengaja gitu loh Kak. Yang The Last One ini ya? Iya, The Last One nggak sengaja. Diajakin ketemu, diajakin bikin konten, terus aku browsing tentang dia. Ternyata apa yang diomongin ke aku itu tidak benar gitu. Terus aku nolak, terus ternyata banyak yang bilang ke aku, banyak yang lapor, dia tuh begini, dia tuh begitu dan segala macam. Banyak orang-orang yang speak up ke kamu, pengen di amplify sama kamu. Betul, terus akhirnya aku bantu deh. Kamu amplify, kamu naikin. Backfire. Backfire. Ternyata si orang-orang yang bilang itu, Back off semua. oh ya? Iya, back off semua. Padahal mereka yang trigger itu. Iya. Padahal sebenarnya niatan kamu emang pengen speak up buat Betul. Tapi membela. akhirnya backfire. Oke. Gitu. Nih, Revina ini termasuk orang yang ngejar, Bang. Oh iya? Ya. Kalau misalkan cewek-cewek banyak yang dikirimin kata-kata gak sopan atau bahkan gambar yang gak sopan, mereka akan either di-block atau dicuekin. Tapi Aku kalau udah lu sering kejar, ngeblok gitu Kak. Dari awal aku masuk Instagram tuh sudah Oke. sering dikirimin. Kirimin terus gitu-gitu. Kadang foto aku sampai di print. oh ya? Iya. Berikut sama itunya. Iya. Iya. Sampai sorry Armani-nya keluar gitu-gitu dan segala macam. Terus lama-lama kesel ya. Terus ngeblok kayak nggak kapok gitu. Oke. Dibales juga nggak kapok. Aku kejar, aku cari tahu siapa orangnya gitu. Dapat. Dapat. Ternyata dia pernah share nomor teleponnya sendiri di Twitternya dia gitu. Share nomor teleponnya sendiri di Twitter. Oh, dia itu account Twitter atau account Instagram? Akun Twitter. Oh, account Twitter, kamu trace, terus dia pernah naruh nomor teleponnya? Pernah naruh. Jadi kayak akun-akun open BO gitu kan biasanya ada yang ngasih nomornya, Iya. lokasi di mana. Nah, dia itu sempat reply gitu. Oh. Terus aku telepon, beneran. Ya udah. Oke. Oh iya. Dan lu bikinin, lu Sanksi rekam sosial. kan waktu itu? Oh, apa rekam. Oke. Jadi ntar kalau misalkan ada apa-apa, nggak mau backfire lagi ke aku. Oh iya. Oh. Iya, ada buktinya kan? Ada buktinya. Oke. Ini kita akan lihat waktu Revina nelfon si pelakunya ya.
Ini deh videonya. Ini Waalaikumsalam, ini ya. Ini ya. Ih, halo. Iya, Seneng banget aku di pagi-pagi dikirimin foto kamu kecil banget. maaf kak. Ih, seneng banget. Kamu tahu nggak? Aku kan tadi malam tuh lapar banget kan. Langsung kenyang, nafsu makan aku tuh langsung keren. Aku juga tahu. Ayo minta maaf yang bener. Coba minta maaf kayak gimana? Enggak, yang bener. Perkenalkan diri, jelaskan kronologi, minta maaf, terus janji untuk nggak mengulangi gitu loh. Manner. Nah, itu dia orang-orang yang apa? Waktu itu kamu tanya motivasinya apa sih? Pengen aja kakak lihat. Pengen diwaro. Iya, Oh, Hah? pengen diwaro. Sampai segitunya Bang? iya. Wow. Karena kebanyakan katanya dari haters juga ada yang segitu pengen diwaronya sampai melakukan hal-hal atau memberikan kata-kata yang nggak enak tuh pengen diwaro aja. Aduh, ya ampun, gue nggak habis pikir ya. Kenapa mau? Kok bisa sampai segitu ya tuh orang-orangnya? Kamu kok masih aktif di sosial media? Iya aktif Masih? sih, aktif. Cuman kalau gue boleh jujur media sosial Mongol khususnya Instagram, Instagram. sorry agak lama di luar. It's okay. Di mana waktu itu? Hah? Di mana waktu itu? Melbourne. Oh, Melbourne. Iya. Iya. Dari Melbourne kan di Belanda kan. Melbourne di Australia. Melbourne. Iya, bukan di Belanda. Iya, jadi- di Belanda Ayak Amsterdam. Oke, jadi media sosial Mongol khususnya Instagram itu lebih banyak kan lebih ke Kak, aku butuh kerja, aku dikejar pinjol. Itu banget, Iya. Dan ada yang paling parah tuh, Pak Kak, aku pingin dong mata batinku bisa kebuka, jadi aku pingin ngeliatin setan gitu. Mongol langsung bilang, ya udah coba liatin cewek lu kalau lagi marah. Itu setan kayak gitu. Perwakilan. Tapi kan informasinya Mongol dapat bahwa Ref tuh sangat concern dengan hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu sosial. Seperti pelecehan seksual, kesetaraan gender. Nah itu apa yang membuat Ref tuh sampai segitu berani untuk speak up terhadap hal-hal tersebut? Motivasinya apa? Apa memang karena hal itu harus atau karena pingin membantu? Karena pengen ngebantu satu, dua karena emang diajarin dari rumah. Kan aku bersaudara cewek semua, terus Berapa? 3 Oke. cewek-cewek semua gitu. Terus yang kerja ngerantau cuman aku sendirian gitu. Kalau misalnya aku nggak berani, kayak kakak sama adik nggak punya panutan gitu, kayak pasti dikit-dikit telepon. Jadi mau ngasih tahu ke keluarga juga kalau nggak apa-apa ngerantau, udah berani kayak gini-gini mah hal kecil gitu. Oke. Dengan kemarin kamu akhirnya memutuskan untuk speak up, untuk amplify yang tadi gue bilang. Betul. Orang-orang yang lapor ke kamu, terus akhirnya kamu amplify untuk biar dilihat sama orang-orang, ternyata jadi backfire. Setelah kejadian ini, would you do the same? Apakah kamu akan tetap melakukan hal yang sama atas dasar ya tadi ngebela yang harusnya dibela gitu? I will do the same tapi dengan pertimbangan yang lebih matang. Kayak ngegayat LBH, Komnas HAM perempuan gitu dan segala macam. Jadi Karena sebenarnya ada urutan-urutannya kan? ada urutan-urutannya gitu. Jadi biar selama masih ada undang-undang ITE ngegayat teman-teman LBH dulu deh gitu. Jadi ada dasar hukumnya, biar caranya juga lebih benar. Betul. Berarti kan kemarin, sorry banget. Berarti yang kamu lakukan kemarin gegabah dong? Gegabah, Karena lu emosi juga kan? emosi gegabah karena terduga korbannya itu pada akhirnya setelah dihubungi dan segala macam Hilang. mau awalnya terus tiba-tiba hilang gitu. Hilang Karena aja? udah hilang. Karena udah rame kasusnya, dan lu udah mulai kena backfire, mereka nggak mau ikut. hilang tiba-tiba. Padahal udah polisi udah manggil mereka sampai ketiga kali gitu, Oke. nggak mau, ya udah. Karena kasus pelecehan ini agak susah ya. Iya. Karena ya buktinya mesti Terus ada bukti orangnya otentik. juga kadang akhirnya memilih untuk menyerah dan sembunyi. Betul. Karena selain sanksi hukum, mereka juga pasti ada sanksi sosial atau sanksi masyarakat, malu dan sebagainya. Oke.
Tapi justru kita harusnya bersyukur dengan Rev yang sangat concern dengan hal-hal tersebut. Iya. Karena mungkin saatnya lah orang speak up. Ya. Gitu. Terus kamu percaya sama DM-DM yang masuk? I mean, dengan adanya kamu kayak gitu, berarti sekarang makin banyak orang. Well, aku nggak tahu ya, aku nanya. Makin banyak nggak orang-orang yang DM kamu untuk lapor ini, lapor itu, minta di-amplify, minta diomongin? Masih banyak banget. Oh ya? Cuman aku kan lagi rugi ratusan juta ya. Lumayan. Iya, iya. Jadi ngumpulin duit dulu deh sebelum berani. Gitu. Oke. Sorry Rev, kenapa lo bisa se-speak up itu masalah ini? Apakah lo pernah menerima pelecehan jadinya gemes banget sama orang-orang yang melakukan pelecehan ini? Kayaknya hampir semua perempuan pernah ngerasain pelecehan seksual deh, mulai dari catcalling, itu udah termasuk. atau cuma dicuil gitu dan segala macam, atau bahkan sampai di rape gitu kan. Yeah. Nah, aku pernah ngerasain beberapa ya kayak di catcalling, dikirimin foto dik tanpa konsen, dipaksa gitu-gitu dan segala macam, menggunakan abuse of power gitu-gitu. Cuma ya aku nggak mau kalau diem aja seterusnya aja sih gitu. Oke, so you wish lo bisa menginspirasi orang-orang untuk bisa speak up atas apa yang terjadi? I wish they have courage like me aja sih. Okay. Pelajaran apa yang didapat dari kasus yang lalu? Bahwa jangan terlalu percaya sama DM kali ya? Kalau sampai sekarang sih aku masih percaya sama DM-nya because aku udah pernah ketemu sama orangnya langsung, aku udah pernah ketemu sama beberapa perempuannya yang ngomong ke aku dan segala macam. Jadi aku tetap percaya sama apa yang aku baca dan aku percaya sama orang yang waktu itu ketemu aku gitu. Jadi pelajarannya yang didapat? Pelajaran yang waktu itu didapat jangan terlalu gegabah sama cari orang-orang yang mau ngebantu jadi nggak single fighter gitu. Nah itu juga Cakep. yang selalu dibilang sama Dames Nababan, jangan percaya DM. Kadang-kadang profile picture sama aslinya suka beda. Kayaknya dalam. Oke, kalau ngomongin masalah, kamu sempat singgung juga masalah mental health. Orang nggak, gini, kalau gue pernah ngobrol sama teman gue yang psikolog, orang nggak tahu dia punya mental health, mentalnya health atau enggak ketika dia nggak mencoba cari tahu. Betul. Banyak yang ignore. Banyak yang ignore, gue nggak apa-apa. Selalu ngomong nggak apa-apa, aman coy. Since when kamu, dari kapan kamu aware masalah itu? Masalah Mental Health sejak awal kuliah. Kamu ambil psikologi? Enggak, hukum. Wow. Oke, terus? Terus mulai sering burnout gitu-gitu kan. Terus sempat waktu itu ada masalah keluarga dan segala macam. Terus kayak sempat fase-fase denial juga kayak nggak apa-apa dan segala macam. Gua kuat. Gue kuat gitu. Tapi lama-lama akhirnya capek juga. Akhirnya ke psikolog berkali-kali. Terus sempat ke psikiater juga. Doing the math gitu-gitu. Jadi ya udah. Akhirnya sudah sadar. Sampai sekarang akhirnya mau sadar dan karena banyak orang yang denial ya, banyak orang yang ngerasa kayak nggak apa-apa, hidupnya baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi aku mau nyaranin mereka untuk lebih aware sama mental health aja sih. Karena itu stacking takutnya, numpuk gitu loh. Lama-lama tiba-tiba pas keluar, duar. Menurut Rev, orang yang punya good mental health tuh yang kayak gimana? Banyak orang yang merasa fine-fine aja, tapi ternyata enggak loh. Yang apa ya? Yang nggak toxic ke orang lain. Yang nggak apa? Nggak toxic ke orang lain. Nggak toxic ke orang lain. Yang sadar dirinya mau apa, butuh apa, dan gimana cara memenuhinya dan segala macam. Terus nggak nyakitin diri sendiri sama orang lain kali ya. Kan banyak yang kayak pacaran tapi ternyata toxic, ngomongnya baik-baik aja tapi ternyata nyakitin satu sama lain. Gitu. Pacaran bilangnya sayang tapi mukul. Iya. Mukulnya bukan cuma pakai tangan tapi pakai kawat huru hara. Alam aja. Pacarannya sangat Mortal Kombat. Iya. Wow, gila ini. Tapi Oke. kalau dari sisi pengalaman pribadi dari Bang Surya, Ya, kategori orang yang toksik itu yang paling berbahaya tuh yang kayak gimana sih Bang? toxic itu menurut gue bukan hanya berpengaruh buruk pada diri lu sendiri tapi udah berpengaruh buruk sama orang lain. Sisi kiri kanan kita juga. That's why itu namanya toxic. Kalau lo sakit sendiri, misalnya lo ngerasa nggak sehat sendiri secara psikologis, tapi lo atasin sendiri, well it's good. Tapi kalau sampai menyakiti orang lain, itu ya. Itulah kenapa dibilang toxic. Toksik, ya. Iya.
Nah, ngomongin masalah psikologis lagi. Kamu kan, kamu research tentang orang-orang yang katakanlah yang jahat ke kamu, yang ngirim DM ke kamu, yang gambar-gambar nggak sopan segala macam itu. Menyita waktu, pikiran, duit, dan segala-galanya. Setelah ketemu, setelah orang itu akhirnya minta maaf ke kamu, ada kepuasan nggak? Ada. That's what you Ada. looking for kan? Iya, kayak lo tahu lo salah gitu dulu deh. Soalnya yang kayak kemarin itu Kak, pas aku bilang, lo ngapain sih ngirim kayak gitu? Ya nggak apa-apa, yang penting bisa gini gitu. Tapi setelah di blow up baru minta maaf gitu. Jadi aku tuh ngerasa orang-orang tuh sebenarnya tahu kok mereka salah. Cuman tuh mereka nggak mau ngakuin aja. Karena mereka feel untouchable nggak sih? Kayak Iya, nggak bakal ketahuan, gue pakai second account, gue pakai, Betul. lu kata nggak ada IP address-nya. Kayak beberapa kali aku diapain gitu ya, terus aku ajak ketemu ternyata bilangnya iya soalnya aku dipukulin sama suami jadi aku nyari kesenangan dengan ngata-ngatain orang gitu, kayak nggak jelas. Kamu aja ketemu. Ajak ketemu Terus setelah ketemu puas? pakai lawyer ya. Pakai lawyer? Pakai lawyer. Setelah ketemu dan akhirnya dia minta maaf puas? Ada tendensi itu, Pasti ada lah Kak. ada tendensi itu salah satu cara untuk memuaskan kegemesan lo nggak sih? Ada, pasti ada. Aku gemes lah kayak nggak kenal, kebetulan waktu itu pakai real account terus tiba-tiba oh Revina tuh gini di keluarganya padahal nggak benar gitu. Pasti tanyain, iya cuman fitnah soalnya iseng. Terus kayak Fitnah ya, tapi iseng? Nikmat sekali jempolmu nak. terus akhirnya aku bilang kayak kalau lu berani ngomong ini di publik berarti lu berani mempertanggungjawabkannya ya. Ya udah ntar di kontak sama lawyer aku. Akhirnya beneran di kontak, terus Oke. beneran ketemu. Orang itu kapok dan lu pengennya ngasih bukti ke orang-orang bahwa hey, lu nggak bisa sembarangan, lu bisa kena jalur hukum. Ini ada contohnya, gue dokumentasikan dan gue blow up. Betul. Tapi setelah itu masih ada aja. Berkurang jauh. Oh ya? Kalau sekarang udah hampir nggak ada sih. Oke. Tapi ada nggak selama pengalaman hidup yang membuat mentalnya lo tuh sampai down? Yang tahun kemarin. Pengalaman. Oh, yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin salah satu yang paling dahsyat sih. Karena lu ngerasa udah ngebelain orang, Iya, orangnya entah pada kemana, dan lu yang jadi kena masalah. iya. Separah, lu sampai Separah nggak ada kerjaan sampai setahun lebih Gara-gara nggak ada Kak, nggak ada. Terus Instagram disita, terus kan aku harus menandatangani soal perjanjian bla 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 Ya, gitu kan. Dan semuanya tuh memberatkan aku, tapi there is no other way other than signing it gitu. Ya udah, jadi satu-satunya cara cuma itu. jadi Untuk- aku tahu iya. waktu aku tanda tangan itu I sell my soul to the devil gitu. Tapi ya harus kayak gitu. Iya, ya udah. Terus akhirnya berlanjut lagi. Ternyata setelah semuanya aku pikir udah selesai, ternyata false victory gitu dilanjut lagi sama orang. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Dan sampai sekarang belum selesai. Belum selesai. Belum selesai. Oke. Tapi lumayan berarti kan seorang wanita yang kuat ya bang. Amin. Amin. Mudah-mudahan bisa Ngadepin masalah. Tapi dia tetap berdiri bang. Iya. Ambruknya dia pasti kan adalah sisi ambruk yang tidak mau diperlihatkan. Yaitu strong woman ya. Kalau abang ngadepin belum tentu kan bang kita. Oh, saya ambruk duluan nggak apa-apa saya. Tahu-tahu bangun di taksi aja saya bang. Wih, bukan gitu loh, bukan Ya, gitu. Bang. Itu kehidupan malam nggak itu. Wih. Ya Bukan itu kehidupan gitu. malam. Sore kok waktu itu. Ya nggak mungkin lah bang. Lantai 3 kan itu bang. Nggak tahu. Mau nih banyak jebaknya nih. Kayaknya Bang Surya tahu banget nih gitu. Iya kagak loh. Tapi gue justru jujur, gue pernah mengalami fase masa berat. Tetapi gue mengakui lumayan kuat loh berdiri. Awal yang terjadi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Bukan hanya buat Revina. Apa yang terjadi sama Rev, sama Mongol. Mungkin sama juga ada yang mungkin nonton. sama di ya luar kan? sana. Subscriber kita yang Yang nonton. penting kita harus sadarin bahwa kita there is something wrong sama kita. Ya, gitu. kalau Jangan didinai terus. Betul, kalau menghadapi sebuah masalah, cari ahlinya, konsultasikan kepada mereka yang layak untuk dikonsultasiin. Karena tidak semua teman, kalau kita konsultasiin, memberi solusi. Kadang ikut, lu sih udah gua bilang, kan jadinya kayak pingin gampar kalau nggak inget dosa sama kawan. Jangan dong. Ya kan, jadi buat teman-teman yang nonton, yang menjadi penonton setia Talkpot, kalau ada masalah, cari ahlinya, ya toh share, dan
bergerak kalau udah ada jalan keluar. Iya, cari hiburan lah. Salah satu hiburannya nonton Tokpot. Ya, Keren. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih banyak, Rev. Thank you. Stay strong ya. sukses ya, Dek. Surya Bangol, Deman and Friends pamit. Sampai ketemu lagi di Tokpot. Bye.